guys, TGS time is coming. Oh ya, apa kabarnya sih kalian guys? Semoga selalu ceria ya. Cause it's 2019 guys. Udah harus mulai jalanin resolusi baru yang pastinya bikin hidup kalian lebih berwarna. Seperti info-info yang bakalan TGS kasih di episode kali ini. Stay tune ya guys. Guys, udah pada makan siang belum? Bengong aja deh. Nah, buat kalian yang lagi ada di kota Makassar guys, nggak perlu bingung deh mau makan siang di mana. Kak Ojib ada referensi tempat makan yang udah terkenal seantero Bumi Daeng guys. Penasaran apaan? Kasih tahu nggak ya? Hahaha. Baiklah, kalau kalian lagi jalan-jalan ke kawasan Datu Museng, kota Makassar guys, ada nih tempat makan yang udah melegenda. Bukan cuma tempat makannya aja sih, menunya itu loh unik banget. Namanya sup ubi. Hahaha. Kalau selama ini kalian cuma makan ubi direbus atau digoreng doang, kali ini kita bikin sop. Jangan lihat dari lokasinya ada di gang sempit guys. Buktinya tempat ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Oke, daripada kalian penasaran dan bingung wujud dari sup ubi ini, mendingan kita lihat langsung aja yuk. Ubi sendiri adalah sebutan orang Makassar untuk singkong ya guys. Menggabungkan sejumlah bahan dasar seperti soun, telur, daging, kuah kaldu, dan tentunya potongan ubi membuat menu yang satu ini cukup mengenyangkan loh guys. Untuk membuat olahan sup ubi ini guys, singkong harus digoreng terlebih dulu ya. Kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Penyajiannya yaitu dengan menambahkan soun, potongan daging sapi, telur rebus, dan kuah kaldu. Biar makin mantap, tambahkan kacang, toge, dan bawang goreng. Bagi masyarakat Makassar, selain nikmat, sup ubi juga memiliki sejumlah manfaat loh guys. Khasiat ubi atau singkong dipercaya mampu mengobati sakit mah. Ubi juga dipercaya baik dikonsumsi oleh penderita diabetes untuk mengontrol insulin. Guys, mengkonsumsi singkong hampir sama dengan mengkonsumsi nasi yes. Hanya saja terdapat sifat kandungan yang berbeda. Pada singkong terdapat kandungan karbohidrat kompleks dengan jumlah molekulnya yang lebih banyak. So, karbohidrat akan terserap lebih lambat guys, sehingga energi yang dihasilkan akan berlangsung berkala. Dengan demikian, tubuh tidak akan mudah lapar. Tapi tetap, nggak boleh lebay juga dong. Kalau kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat kompleks, nggak baik juga buat tubuh karena mengakibatkan penumpukan karbohidrat berlebih. Sedangkan nasi mengandung karbohidrat sederhana guys. Karbohidrat pada nasi lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga dapat meningkatkan kadar gula dalam tubuh dan lebih cepat menghasilkan energi. Namun lebih cepat pula membuat tubuh lebih cepat lapar. Udah kenyang kan? Sekarang kita lanjut jalan-jalannya guys. Pesona alam Sulawesi Selatan emang gak pernah ada duanya ya guys. Apalagi kalau berbicara tentang Toraja. Deretan objek wisatanya memiliki eksotisme tersendiri. Mulai dari budaya dan pemandangan alam yang mempesona. Nah, buat kalian yang dalam waktu dekat berkunjung ke Tanah Toraja, sempetin deh guys datang ke salah satu objek wisata yang lagi hits di kalangan travelers. Lolai adalah salah satu wisata tertinggi di Tanah Toraja. Tempat ini berada tepat di Kabupaten Toraja Utara atau 20 km dari ibu kota Toraja Utara, Rantepoi. Keindahan yang ditawarkan oleh tempat ini luar biasa guys. Pemandangan lembah yang indah menjadi sajian yang banyak dinikmati ketika pagi hari. Secara lokasi, objek wisata Lolai berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut guys. Tapi untuk bisa menikmati itu semua, harus ada pengorbanannya dong. Kalian harus berangkat pukul 4 dini hari. Hahaha. Soalnya guys, kalian bakalan banyak saingan untuk dapetin spot terbaik menyambut siluet jingga dan kemunculan sang mentari pagi. Tuh lihat aja, ratusan wisatawan udah siap di pelataran Lolai. Yang bikin pemandangan makin spektakuler, kepulan awan yang menari indah dan perlahan penuh menutupi lembah Lolai guys. Karena keunikannya ini guys, Lolai dijuluki sebagai negeri di atas awan. Suguhan keindahan alam di Lolai dijamin semakin terasa eksotis karena hadirnya sejumlah rumah tongkonan. Kalian tahu kan, tongkonan itu adalah rumah adat masyarakat Toraja. Biasanya, atap yang melengkung mirip perahu itu terdiri atas susunan bambu guys. Tapi kalau sekarang, udah banyak juga yang menggantinya menggunakan seng. Anyway,
Buat kalian yang mau menikmati sunrise di Lolai, nggak perlu khawatir bakalan kebelet atau kelaparan deh. Secara pagi-pagi kan udaranya pasti dingin banget tuh. Di sini udah banyak kok fasilitas penginapan, toilet umum, hingga kantin yang berjejer rapi. Ngabisin waktu di Lolai emang recommended banget guys. Suasananya dijamin menyenangkan, indahnya alam bercampur dengan kebersamaan, dijamin nyiptain sejuta tawa bahagia guys. Jangan lupa ya guys, ngabadein momen kalian dengan bidikan kamera. Ngomongin tentang bahagia, kalian tahu nggak sih guys, kenapa kita bisa ketawa dan bahagia? Ini ada, kamu kayak chef deh. Iya kan emang jurusannya gizi. Oh jurusannya gizi. Iya jadi masak. Aku kurang gizi nih. Percaya nggak? Enggak. Kenapa? Ini udah kayaknya kelebihan gitu. Kelebihan. Terima kasih ya. Kelebihan lemak ya. Iya. Kelebihan lemak juga nggak baik ya? Iya nggak baik. Oke, abis ini aku janji di depan kalian aku akan lebih rajin olahraga, makan yang teratur, dan cepat dapat jodoh. Amin, amin. Itu bagian dari gizi kan? Gizi kasih sayang dan Iya. Ya kan? Iya. Sampai lupa namanya siapa? Salsa. Salsa, kamu? Lulu. Lulu. Oke, Salsa sama Lulu. Namanya Ardian. Ardian, Suteja. Suteja, Rizal. Rizal, Ikhwan. Ikhwan. Ini kalian jurusan apa? Teknologi industri benih. Apa? Teknologi industri benih. Biasanya kalau kita stres, kita butuh hiburan. Iya. Lagi lihat yang lucu-lucu. Terus biasanya lihat yang lucu-lucu terus Tawa. ketawa. Gimana ketawanya? Pernah ketawa? Enggak. Wow. Enggak bener udah. Pernah kan? Pernah ketawa? Setuju kan kalau manusia itu bisa ketawa? Iya. Kenapa manusia bisa ketawa? Manusia bisa ketawa kenapa sih? Ya karena lucu. Itu kan faktor eksternal Iya. tuh. Kalau di dalamnya? Karena otak kita merangsang untuk mulut ini tertawa. Karena ada hal yang lucu. Oke. Di luar hal yang bisa bikin kita ketawa. Berarti ada yang Apa ya? lucu-lucu gitu kan ya? Iya. Kenapa sih? Tapi manusia bisa ketawa gitu. Enggak tahu. Lu kenapa lu? Lu kenapa lu? Ya karena ada hormonnya mungkin jadi Hmm. dia pengen ketawa gitu. Jadi yang membuat orang bisa ketawa itu selain memang dari faktor luar, eksternalnya yaitu kalau kita ngelihat yang lucu-lucu. Kalau dari internalnya ada hormon yang membuat kita ketawa. Hormon apa namanya? Hormon apa? Hormon deh. Apa ada? Kayak lebih ke ada rangsangan Hah? psikologis mungkin. Pasangan psikologis, terus atau Apalagi ya? syaraf? Mungkin Syaraf ketawa gitu ya. ya bisa. Otak, ada rangsangan berarti ke otak untuk kita Tertawa. ketawa. Berarti ada rangsangan dari otak. Iya. Gitu. Jadi makanya manusia bisa Tertawa. tertawa. Ada jawaban lain? Ada hormon, Hormon apa? hormon yang membuat kita tertawa. Lupa lagi hormonnya. Oh ada berarti. Ada. Ada satu atau sebuah hormon yang merangsang Kita untuk kita tertawa. untuk tertawa. Berarti ini faktor dari hormon ya? Internal ya. Dari internalnya hormon ya? Oke. Kalau menurut saya ya mungkin udah dari sana ya kita ketawa. Bukan, jadi diralat ya. Dirawat. Kalau hormon tuh lebih ke hormon bahagia tuh biasanya ya. Endorfin. Itu hormon yang bisa bikin bahagia. Itu ngaruh nggak kira-kira? Ngaruh juga sih. Ngaruh juga. Berarti ada Justru hormon. ketawa itu yang karena ketawa mempengaruhi Hormon keluar- endorfin. Nah ya, Oh, jadi keluar oke. jadi bahagia. Oke, jadi beda ya. Beda. Hormon endorfin itu dihasilkan justru bahagia setelah kita ketawa. Iya. Nah, yang buat kita ketawa adalah Hal yang lucu. hal yang lucu sama tadi kamu bilang apa? Apa ya? Ada apa tadi? Rangsangan psikologis. Iya, rangsangan psikologis. Rangsangan psikologis. Nah, ini ketawa nih. Iya, Nah, berarti ketawa. kenapa tuh ketawa? Ya karena lucu. Nah, saya lucu berarti ya? Wah, makasih. Ada rangsangan tadi. Begitu aku ngelucu, kamu ketawa. Iya. Ada rangsangan nih masuk kemana? Ke otak. Habis gitu dikirim Langsung ke ke mulut. mulut. Habis gitu? Ketawa. Oh, jadi kalau rangsangan lucu ke mulut ya? Iya kan, Pengennya mulutnya makan ya? gerak. Oh, mulutnya gerak. Beda. Jawabannya udah keren sih. Tapi bener apa enggaknya aku nggak tahu sih. Iya Jadi nggak? sih, iya bener-bener. Gak tahu sih. Kamu kenapa jawab itu? Karena pengen aja. apa ya? Pengen aja. Daripada nggak tahu sama sekali ya? Iya. Itu guys, daripada nggak tahu sama sekali ya kita at least mencoba ya kan? Bener nggak? Benar. Benar. Kalau nggak kita coba kita nggak akan pernah tahu. Benar. Iya, sama kayak perasaan. Suka nggak suka tembak aja dulu. Kalau ditolak urusan belakangan, bener. Kalau ditolak lagi, Coba lagi. coba lagi. Abis coba lagi ditolak lagi, Udah nyerah aja lah. Terus? Cari ganti yang lain. pintar. Makasih telah memberikan aku pencerahan di hari ini. Semoga aku dapat jodoh ya. Mana amin ya? Amin. Mana amin ya? Amin. Terima kasih. Jadi manusia itu bisa tertawa atau bahagia diakibatkan karena lepasnya kedua hormon, yaitu hormon endorfin dan dopamin. Ketika kedua hormon ini lepas dari otak kita, maka bisa mengakibatkan manusia bisa bahagia dan tertawa. Guys, hormon endorfin adalah senyawa kimia yang membuat seseorang senang.
Kalau kita merasa bahagia, otomatis akan merangsang zat imunitas sehingga kekebalan tubuh kita juga meningkat. Endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari, yaitu ketika kita merasa bahagia. Sedangkan dopamin adalah senyawa zat kimia pembawa pesan sel saraf. Hormon ini dapat meningkat ketika terjadi aktivitas tertentu yang berhubungan dengan hal yang bahagia. Jadi ketika kedua hormon ini muncul, maka otak akan merespon dan mood pun naik guys. Jadi bener tuh kata orang-orang, jangan lupa bahagia ya. Hahaha. Wih, Sa, mau mudik? Tuh kompak. Enggak sih, tadi baru ngambil dari lemari. Cuman masih bingung sebenarnya aku mau traveling, tapi masih bingung. Kalau solo traveling itu nyeremin nggak sih kak? Enggak lah, kata siapa sih? Emang yang kamu takutin apa sih kalau mau solo traveling? Nih, pertama bahasanya. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, di sana mau ngomong sama siapa dong? Terus mungkin kalau misalnya nyasar, kalau ngandalin HP doang kan nggak mungkin juga. Nanti bisa nyasar juga. Terus? Ya pokoknya nyermin lah. Iya. Sendiri kan? Iya. Seru tahu. Nih ya, kadang-kadang kalau ngomongin soal solo traveling, nggak seserem yang dibayangin kok. Kalau dijahatin orang? Ya, pokoknya ada beberapa tipsnya. Nah guys, mungkin kalian yang kayak Salsa nih, pengen banget solo traveling. Kamu kayak dari dulu pengen tapi nggak jadi-jadi kan? Iya, karena takut. Jangan direncanain, tapi nggak berangkat-berangkat. Sebenarnya nggak seserem itu kok. Nih, kalau kalian nggak percaya, wajib baru pulang solo traveling ke Sydney, Australia. Wah. Nih ya, nonton videonya ya. Gengs, ini di belakang Opera House-nya. Ini gue lagi duduk-duduk di pinggiran sini sambil ngeliatin ini jembatan. Ini laut. Udaranya segar banget. Peaceful. Jangan kemana-mana ya guys, ada informasi ciamik lainnya setelah yang satu ini. Tetap di Trans 7. Tahu nggak sih? Wah, seru banget. Iya, seru. Jadi pengen solo traveling. Iya. Kalau gitu, kasih tips-tipsnya ke aku biar aku bisa nyaman kalau pas solo traveling. Tenang, buat kalian juga guys, Oji bakal ngasih tips gimana cara untuk solo traveling yang menyenangkan dan gak boring dan terhindar dari rasa-rasa takut deh pokoknya ya. Yang pertama, harus tahu dulu destinasinya. Kota mana atau negara mana yang kita kunjungin. Dan jangan lupa, disesuaikan sama budget kalian. Jangan pengennya misalnya ke Eropa, budget apa? Budget untuk liburan di dalam kota doang ya, jangan. Jadi yang pertama sebelum kita nentuin destinasi, kita tentuin sama tabungan kita. So, kita pasti. mau liburan yang kayak apa, budgetnya berapa. Nah itu. Kemudian yang kedua harus pastiin dulu akomodasinya, dari mulai transportnya, kemudian hotel, ataupun juga itu kan banyak pilihan. Kalau budgetnya cukup bisa pilih hotel. Kalau misalnya ya ala-ala backpacker ada hostel. Nah pokoknya banyak deh sekarang. Itu dipilihin dulu sampai pasti sebelum berangkat. Jangan, ini harus dihindari ya kalau kita sendirian. Begitu nyampe sana baru nyari penginapan. Aduh jangan deh, itu terlalu beresiko. Iya. Jadi kita harus benar-benar matangin dulu tuh. Mau nginep di mana, sama mau pakai apa pergi ke sana. Dokumen. Paling penting. Dokumen? Iya dong. Misal kamu kalau keluar negeri, pastiin paspornya ada. Udah punya apa belum? Kalau belum punya bikin. Kalau udah punya, dicek dulu tanggal kadaluarsanya. Biasanya kalau kita mau ke negara agak jauh, itu minimal 6 bulan sebelum expired. Nah, terus visa, kalau ada beberapa negara pakai visa, harus apply bikin visanya dulu. Tapi kalau untuk liburan masih di Indonesia, ya udah itu siapin dokumen dari mulai KTP. Kemudian yang keempat nih, apa coba? Apa? Uangnya. Nah kita harus bikin budgeting lagi sendiri tuh. Dan kalau bisa jangan bawa uang cash banyak-banyak. Berarti taruh di ATM aja. Nah iya, sekarang udah canggih tuh. ATM kan udah ada yang bisa kita pakai di luar negeri. Iya. Nah itu lebih aman sebenarnya. Bawa uang cash yang kira-kira cukup untuk tujuan kita. Itu. Sajian dari Toraja nggak cuma alamnya aja guys.
Kuliner khasnya juga memiliki kelezatan tersendiri. Salah satu olahan khas Toraja yang banyak dinanti dan wajib banget kalian coba yaitu utan pangi. Menggabungkan ikan mas dengan sejumlah bumbu khas, olahan yang satu ini memiliki cita rasa selangit. Proses memasaknya pun sangat unik. Terdiri dari ikan mas yang telah digoreng, irisan buah kluwak yang udah kering, bumbu, serai, bawang merah, bawang putih, cabai katokon, bubuk pemerasan, dan pelengkap lainnya guys. Haluskan bawang merah dan bawang putih guys. Geprek batang serai dan jahe. Agar aroma utan pangi semakin mantap, tambahkan irisan daun bawang. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang, masukkan jahe, lengkuas, dan pemerasan. Aduk sesaat dan masukkan cabai katokon. Kekhasan utan pangi yaitu terletak pada bubuk pemerasan guys. Pemerasan adalah olahan yang terbuat dari biji kluwak yang udah tua, kemudian dihaluskan. Memiliki rasa yang gurih dengan aroma yang khas, pemerasan dipercaya memberikan rasa pada olahan utan pangi lebih nikmat lagi. Masakan khas Toraja emang lebih mengandalkan rempah sebagai campurannya guys. Sebagai daerah di dataran tinggi, Toraja emang dianugerahi sejumlah tumbuhan subur yang banyak dijadikan bahan kuliner. Balik lagi ke utan pangi ya guys. Campurkan irisan kluwak, masukkan ikan mas guys. Tambahkan daun bawang dan aduk hingga kuah mendidih. Angkat dan sajikan. Rasa ikan mas yang gurih berpadu dengan buah kluwak dan bubuk pemerasan yang emang bikin ngiler guys. Gak heran kalau utan pangi ini banyak ditemukan saat berbagai acara besar yang diadakan oleh masyarakat Toraja. Lap banget sih makannya. Pelan-pelan aja, nanti bibirnya kegigit loh. Oh ya guys, Kak Oji tanya deh guys sama kalian. Bener gak sih kalau bibir kegigit, ujung-ujungnya bisa jadi sariawan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah beres kuliah? Udah. Pusing? Pusing. Kamu jurusan apa sih? Analisis kimia. Apa? Analisis kimia. Analisis kimia. Aku mau pingsan dulu. Aku udah ngeri pusing. Kalian berarti pintar ya. Namanya siapa kamu? Afda. Afda. Iya. Yang nyanyi lagu Alda. Bukan. Terlalu sadis cara. Afgan. Ini siapa kamu namanya? Afda. Afda. Adiknya Afgan? Ya. Oh iya, Afda. Kamu maksudnya? Anti. Anti nyamuk? Guys, ini Ojin sama anak-anak milenial ya. Iya, milenial ya? Milenial. Saya milenium, kalau saya beda. Namanya siapa? Vicky. Vicky. Givari. Haidar. Aku mau bertanya sama kalian. Lidah atau mulut yang misalnya kalau kegigit jadi sariawan? Fakultas apa? Analisis kimia, diploma kalau fakultas. Keren. Kimia ya? Pintar berarti ya? Pintar. Oh iya, beda dia pintar bagus. Coba kalau pintar. Bener apa enggak sih kalau misalnya lidah atau bibir kegigit itu bakal jadi sariawan katanya? Bener nggak? Bibir atau lidah kegigit jadi sariawan? Oh iya. Bener? Enggak tahu. Enggak. Enggak? Kamu bilangnya bener ya? Aku bilang benar. Kenapa? Pernah? Pernah. Kegigit? Terus? Sariawan karena ada bakteri masuk. Jadi kegigit, habis itu ada bakteri masuk? Iya, karena di mulut kita kan banyak bakteri. Begitu kegigit? Jadi pas kita punya luka di lidah atau bibir, itu bakteri masuk, infeksi, jadi sariawan. Jadi sariawan. Kamu tadi bilang nggak setuju, karena? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Berarti masih ada ketidakraguan ya? Keraguan-raguan ya? Bener apa enggak sih kalau lidah atau bibir kegigit tuh jadi sariawan katanya? Iya sih. Iya, sepertinya. setuju ya? Iya. Iya, kenapa? Majuan, jangan mundur-mundur. Mungkin apa tuh namanya? Ngakibatin luka kali. Begitu? Terus kena bakteri jadi itu. Jadi sariawan. mengakibatkan luka. Kalau luka tuh biasanya sembuhnya lama ya? Apalagi luka di hati ya? Soalnya emang pernah kegigit tapi nggak sariawan. Oh gitu. Terus kan Tapi kalau pernah sariawan? Pernah. Biasanya gara-gara apa? Gara-gara emang kurang minum, terus kurang makan buah. Kurang makan buah, sama kurang perhatian ya? Aduh. Ketawanya paling kenceng nih kalau ngomong hati. Aduh. Karena kalau kegigit lidah atau bibir jadi sariawan katanya. Kata teman-temannya sih iya. Kalau kamu tuh kayak masih ragu gitu loh. Tapi kalau di kehidupan nyata prosesnya gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi gimana kalau kegigit pasti akan jadi sariawan? Iya. Oke, itu proses nyatanya. Iya. Emang ada yang tidak nyatanya? Nggak, maksudnya gimana ya? Nggak, kalau biasanya kayak gitu. Biasanya kayak Atau gitu. mungkin namanya yang beda, bukan sariawan. Oke. Logikanya
Kenapa tuh bisa kalau kegigit jadinya sariawan? Kan kamu setuju dengan statement itu ya? Kalau misalnya kegigit itu akan jadi sariawan. Kenapa? Nah itu statement dia lebih tepat. Oh, coba jelaskan kembali. Yang tadi kalau karena ada lukanya, akhirnya masuk ke bakteri dan lain-lain, mungkin jadi sariawan. Oh gitu. Jadi yang menyebabkan sariawan karena ada bakteri yang masuk ke luka akibat kegigit tadi. Iya betul. Gitu. Jadi kalau kamu versinya pernah kegigit lidah atau bibirnya tapi nggak sariawan. Iya. Sementara kalau kamu kegigit pernah langsung jadi sariawan. Iya. Logikanya adalah karena kegigit jadinya ada luka dan mulut kita lagi banyak bakteri. Iya. Jadi masuk tuh bakteri ke luka, timbullah sariawan. Gitu. Kalau kamu nggak setuju ya? Tapi itu juga bisa sih. Nah, jadi yang mana? Hah? Kamu pilih yang mana? Kamu tentukan sikap, mau pilih aku apa dia? Oh, bukan salah. Mau pilih jawaban dia apa jawaban kamu? Jawaban itu juga benar. Jadi kamu jawabannya ada dua ya? Iya. Oke. Jodoh ada dua. Jodoh ada dua. Amin, belum dapat jodoh sampai sekarang, Neng. Iya. Manggil apa tadi? Manggil apa? Om. Do I look like om-om? Enggak juga sih. Iya. Jadi panggil aku apa yang benar? Kak. Bukan. Pak D. Oh ya Pak Ade. Puas? Wah, Nah, makasih. Hah? Pak Ade siapa? Pak D Ojib. Iya. Pak D Ojib. Jadi manggil aku apa? Pak Ade Ojib. Iya, Pak D ya. Pak D pulang dulu ya. Nanti yang jalan ya. Yang bener apa? Manggil lu tadi apa lagi? Om. Om lagi. Jawabannya bener apa Pak De? Pengen tahu? Iya. Pengen tahu jawabannya benar? Iya. Ada narasumber kita yang mau menjelaskan. Tuh lihat tuh. Lihat deh. Sariawan atau biasa disebut di dunia kedokteran itu namanya stomatitis. Nah, stomatitis itu merupakan radang pada selaput bibir atau selaput lidah. Biasanya itu terjadi warna putih kekuning-kuningan. Nah, pada kasus lidah atau bibir kegigit itu merupakan salah satu faktor aja. Yang paling utama itu adalah imunitas kita. Kalau imunitas kita bagus, walaupun kita kegigit itu nggak selamanya membuat lidah atau bibir kita jadi sariawan. Tuh guys, tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Jadi nggak perlu khawatir. Daya tahan tubuh adalah kemampuan makhluk hidup untuk melawan kelelahan yang datang saat melakukan aktivitas yang sangat lama. Cara untuk mempertahankan daya tahan tubuh yaitu melengkapi kebutuhan dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Mudah kan guys? Asik juga ya. Berarti aku harus bawa barang-barang yang banyak dong. Jadi di sana nggak sia-sia. Nah, guys, kalian harus ingat juga nih. Kamu kalau mau solo traveling, jangan bawa barang terlalu banyak. Tapi aku di sana kan sendiri loh. mau foto-foto. Bener, foto-foto juga penting. Kita harus pintar mix and match baju yang akan kita pakai. Gitu. Gimana Jangan tuh? sampai pertama pengen bawa semua bajunya. Yang satu, bagasinya jadi berlebihan. Ya. Habis itu kita bawanya berat. Kemana-mana jadi repot, ya kan? Nah, jangan sampai pokoknya kita bawa baju secukupnya dan juga apa coba? Yang nyaman. Terutama sepatu. Kita kan mau liburan banyak jalan dong. Nah, harus pakai alas kaki atau sepatu yang tepat dan juga nyaman. Termasuk juga baju. Jangan bawanya banyak, saya nggak kepake. Habis itu repot sendiri, berat sendiri. Nanti liburannya jadi apa? Bete. Iya, ya kan? benar juga ya. Jadi bawa barang yang perlu-perlu aja. Jangan lupa obat-obatan dibawa ya. Betul. Obat pribadi terutama. Siap. Gitu. Satu lagi. Ada yang ketinggalan nih. Apa? Ini dia. Bawa barang kesukaan kalian. Contohnya? Kan pergi sendirian. Ntar bete tuh. Coba. Kalau aku bawa buku atau novel, ya kan? Nah, bawa kamera sama jangan lupa. Kan sekarang udah ada tuh tongkat selfie, ya kan? Ya. Sama tripod. Jadi walaupun liburan sendiri bisa foto-foto sendiri. Nggak percaya? Wajib punya nih ya, foto-foto waktu liburan kemarin bener-bener sendiri foto pakai tripod. Wow. Sisanya minta bantuan orang. Tolong dong fotoin, search fotoin dong. Ini dia foto-fotonya. Tahu nggak sih? Perut kenyang, semua senang. Guys, eksplorasi wisata di Sulawesi Selatan belum selesai. Satu lagi nih guys,
rekomendasi wisata yang menawarkan keindahan alam yang sangat indah. Ini dia, Celebes Canyon. Berada di Desa Libureng, Kecamatan Taneteriaja, Kabupaten Baru. Celebes Canyon merupakan objek wisata sungai dengan bebatuan raksasa yang banyak dikunjungi oleh wisatawan saat ini. Tebing bebatuan cadas dengan aliran sungai yang deras dibalut pesona alam baru, pastinya breathtaking banget guys. Untuk menuju ke lokasi, kalian bisa melakukan trekking sekitar 20 menit aja guys, dari area perkampungan Liboreng. Jangan lupa dong, siapin perlengkapan trekkingnya. Plus, pakai outfit ternyamannya kalian. Soalnya, kalian harus menyusuri jalan-jalan kecil sebelum tiba di Celebes Canyon. Tenang, pemandangan di sepanjang jalan juga gak kalah cantik kok. Perairan Celebes Canyon terletak di antara Sungai Ule yang mengalir di antara banyaknya bebatuan besar. Disebut Celebes Canyon karena tempat ini memiliki bebatuan yang membentuk altar raksasa mirip Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Bedanya, Celebes Canyon tidak setinggi Grand Canyon. Hahaha. Tiba di aliran sungai, sejumlah wisatawan sudah banyak di lokasi guys. Sayang, karena hujan baru reda, kondisi perairan di Sungai Ule ini sedikit keruh. Meski begitu, nggak ngurangin keindahan Celebes Canyon. Berjalan di antara dinginnya air, sembari menikmati pesona Celebes Canyon, dijamin membuat stres yang dirasa seketika hilang guys. Saat air tidak keruh, sebenarnya pengunjung bisa guys menikmati kesegaran perairan Sungai Ule di Celebes Canyon ini. Bisa sekedar merendam kaki atau berenang. Nggak sedikit juga yang uji nyali, loncat dari bebatuan guys. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena lokasi ini belum dikelola oleh pemerintah setempat. Bahkan, siapapun bisa datang tanpa dipungut biaya. Artinya, kalau terjadi sesuatu sama kalian, nggak ada yang bisa bertanggung jawab guys. Satu lagi nih guys, jangan mentang-mentang gratis dan nggak ada petugas pengawas, kalian bisa berlaku seenaknya ya. Tetap jaga kebersihan agar siapapun yang datang ke lokasi ini bisa menikmati gemuruh aliran sungai dengan nyanyian udaranya yang khas. Sebagai penutup wisata kali ini guys, gimana kalau kita belajar bareng membuat kerajinan yang cantik ini? Ada yang tahu nggak guys namanya apa? That's right guys, namanya mekrem. Seni kerajinan mekrem adalah seni kerajinan yang memanfaatkan tali dan benang untuk menciptakan aneka ragam aksesoris dan produk guys. Secara umum bisa disimpulkan, kerajinan mekrem merupakan kerajinan simpul menyimpul yang pembuatannya menggunakan rangkaian benang dengan menciptakan banyak simpul sehingga terbentuk berbagai jumbai dan rumbai. Awalnya guys, seni mekrem bermula dari teknik tali temali yang berhubungan dengan ikat dan simpul menyimpul yang kebanyakan dilakukan oleh para pelaut di waktu senggang guys. Mereka mencoba membuat berbagai aksesoris yang memanfaatkan tali temali. Di kota Makassar guys, salah satu pengrajin yang fokus membuat kerajinan mekrem ini adalah Kak Nirmala. Di tangan Kak Nirmala ini, berbagai aksesoris mekrem dibuat, mulai dari gorden, hiasan dinding hingga lampu hias. Oh, keren banget ya guys. Berawal dari tahun lalu, Kak Nirmala tertarik untuk belajar cara membuat mekrem. Jenis kerajinan ini dinilai memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Prosesnya pun tidak terlalu rumit guys. Untuk menghasilkan satu kerajinan mekrem, ada beberapa bahan dan peralatan yang disiapkan ya guys. Mulai dari tali simpul dan kayu simpul. Proses pembuatannya sendiri bertumbuh pada kayu simpul ya guys. Gunanya untuk merangkai rangkaian tali yang diikat satu sama lain agar tampak rapi dan tersusun secara benar. Berikut beberapa simpul dasar dalam proses pembuatan mekrem. Pertama yaitu simpul kepala guys. Simpul ini adalah jenis pertama yang digunakan pada bilah kayu. Proses ini bisa dilakukan berulang kali sesuai dengan jumlah tali yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu simpul rantai. Untuk simpul ini, tali temali terus dirangkai hingga membentuk seperti rantai. Kalau simpul rantai yang dibuat dirasa sudah cukup, proses dilakukan dengan pembuatan simpul mati. Disebut simpul mati karena ikatannya sangat kuat sehingga susah dibuka. Kreasi mekrem pada umumnya tidak beraturan ya guys. Teknik penggunaan simpul tidak harus berurutan, hanya disesuaikan dengan pola motif yang akan dibuat. Sejarah mekrem diyakini berasal dari penenun Arab guys, pada abad ke-13. Para pengrajin mekrem membuat simpul dari banyak benang sampai ke tepi kain dengan menggerak-gerakkan tangan hingga berbentuk anyaman. Kata mekrem berasal dari kata Arab, yaitu migramah, yang berarti handuk bergaris-garis atau selubung bersulam. Lanjut ya guys, mekrem yang sudah terbentuk, kemudian dibuatkan simpul penutup ya guys. Dalam membuat kerajinan mekrem, waktu yang cukup lama guys, antara 1 hingga 3 hari ya guys. Tergantung dari besar kecil dan kerumitan simpul yang akan dibuat.
Peminat kerajinan mekrem ini hampir dari seluruh Indonesia ya guys. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp550.000. Oke. Satu lagi. Apa kak? Musik. Kok bisa musik? Iya dong. Jadi kita nggak boring, kita banyak ngabisin waktu. Pertama di perjalanan. Kemudian kalau lagi waktu senggang atau mungkin lagi sambil jalan-jalan, kita bisa dengerin musik. Sekarang udah canggih kok, di handphone kan udah ada. Nah, jangan lupa bawa earphone-nya gitu. Tapi jangan sampai keras-keras nyetel musiknya. Nanti nggak tahu keadaan sekitar. Nah, tuh dia pintar. Keren tuh. Ya udah, aku boleh nggak kalau bawa itu? Oh, boleh. Ini kan juga ukurannya kecil. Nah, apalagi cocok misal kamu mau liburan ke pantai. Nah, gitu. Gimana? Jadi nggak soal kardungnya? Jadi deh, kan udah dikasih tips sama Kak Oji. Asik. Yang paling penting hati-hati, ya. Oke. Dan satu lagi, kalau kita mau solo traveling, ini pokoknya kita nikmatin waktu dan juga lakukan apa yang kamu suka. Terus juga jangan oleh-oleh. Iya, kadang-kadang kita selalu mikir orang lain, mikir oleh-oleh, sampai kita lupa buat nikmatin waktu sendiri. Gitu. Pokoknya nikmatin waktu kamu, ya. Oke, siap. Guys, gimana? Pengen nggak nyobain solo traveling? Mudah-mudahan tips dari Ojib bisa bikin kalian berani untuk solo traveling. Kalau gitu, selamat mencoba. Dadah!